Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi, kali ini tangan saya ada HP Vivo Y17, entah 17, 12, atau 15, karena sama seperti ini ke teman-teman. Dan ini kerusakannya setelah dipakai oleh anaknya berjam-jam, si HP ini sampai lobet dan nggak bisa dicas. Padahal katanya udah semalaman dicas tapi nggak ngisi sama sekali teman-teman. Dan ini kita coba juga, kita cas, ternyata emang nggak ada sama sekali ampere yang masuk teman-teman. Ini kita lihat ya. Nah di sini nggak ada petunjuk, yang nggak ada nunjukin ya. Voltase keluarnya, outputnya udah 5,2 volt, udah bagus, dan nggak ada ampere yang masuk sama sekali teman-teman. Dan ini penyebabnya gara-gara si handphone ini lama dipakai sampai lobet teman-teman. Gimana cara ngatasinnya? Kita simak teman-teman ya. Oke, jadi sebenarnya simple ya, sama halnya kayak HP zaman dulu. Bedanya kan kalau zaman dulu itu modelnya kan baterainya belum tanam. Nah, teman-teman mungkin pernah juga ngatasin sama kayak gitu. Bedanya kalau zaman dulu kan baterai belum tanam itu bisa pakai casan kodok ya. Kalau misalkan udah lobet banget. Jadi ibarat kata di jumper lah pakai casan kodok. Nah, kalau untuk baterai tanam ini susah teman-teman. Jadi perlu yang namanya power supply atau bisa juga pakai casan yang emang kapasitas wattnya gede teman-teman. Dan itu kan jarang yang punya, dan otomatis kalau yang wattnya gede tuh mahal, kurang lebih sekitar 300 ke atas. Itu yang di atas 33 watt kalau nggak salah ya. Nah jadi solusinya gimana teman-teman, silahkan datang ke counter, tinggal bilang aja, Mas ini handphone saya dicas dipakai berjam-jam sampai lobet dan ternyata dicas nggak bisa. Solusinya gimana? Solusinya cukup ditembak baterai lagi teman-teman, sama halnya kayak HP zaman jadul. Nah kalau dulu kan tembaknya pakai casan kodok yang tadi saya bilang, kalau sekarang pakai power supply, diminta ditembak baterai aja. Sama halnya kayak model motor ya, yang akinya habis, mobil pun sama, yang aki keringnya habis ya. Nah itu nggak bakal bisa dipakai sebelum di jumper dulu teman-teman. Nah samanya baterai juga kayak gitu modelnya. Jadi paling nanti kita tembak baterai dulu teman-teman ya. Dan ini kita bongkar dulu ya handphonenya. Nah pertanyaan, lama nggak bang proses pengerjaan kayak gini? Enggak ya. Jadi sebenarnya cukup setengah jam sampai 1 jaman lah sampai si dayanya ini mengisi ya, cukup beberapa persen. Sisanya tinggal dicas lagi pakai casan seperti biasa teman-teman. Dan ini kita siapin dulu yang dibutuhin ya, tinggal kayak lakban apapun ya, atau kertas juga boleh. Yang penting buat nutupin si kaleng ini. Tujuannya apa? Biar kalau misalkan ditempelin antara plus dan min, dia enggak ground teman-teman, jadi enggak bunyi. Ini kita tutup dulu si belakangnya. Oke. Nah, ini biar nggak ribet kita cabut aja baterainya ya. Nah, di sini ada keterangan, ada plus, ada min. Berarti yang plusnya di sebelah kiri, maksud di sebelah kiri saya. Nah, yang kanannya, yang minnya di sebelah kiri, di sebelah kanan saya. Nah, kalau ada bunyi kayak gitu, berarti tegangannya itu habis banget teman-teman. Ini kita bisa lihat. Nah, di sini ada 2,8 dan si ampernya turun ya, 0. Jadi perlu kita turunin. Karena sebelumnya kita set di 4 ampere teman-teman, di 4 volt. Nah kita turunin sampai ke 3,3 volt, ternyata si ampernya masuk di 0,57 atau di setengah ampere teman-teman. Nah bisa kita taikin lagi, pokoknya sampai ke 5 volt teman-teman ya. Nah kita taikin sampai ke 1 ampere aja.
Nah, nanti kalau misalkan udah turun lagi si ampernya kayak tadi sampai ke berapa lah gitu, nanti tinggal ditekan aja voltasenya sampai ke mentok di 5 volt teman-teman ya. Oke, tinggal kita tunggu aja sampai setengah jam kemudian. Nanti akan kita coba. Nah, ini udah Emang kita si tembak baterainya baterai ini kurang yang lebih sekitar habis 1 atau emang jaman. konektornya yang Tinggal rusak kita teman-teman ya. coba nanti Dan ini cara buat si teman-teman handphonenya yang nyala apa baterainya enggaknya emang ya. habis Ini banget kita cabut teman-teman dulu. ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita cobain. Kalau misalkan nggak bisa, berarti sesuai dengan yang tadi kita telah bahas ya. Emang baterainya yang rusak atau emang dasar konektornya yang bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berarti emang baterainya yang bermasalah. Dan ini bisa teman-teman lakuin bukan buat di tipe Vivo Y12 aja ya, tapi buat di semua handphone pun caranya seperti ini. Jadi dasarnya strapnya kalau misalkan teman-teman handphonenya mati karena kehabisan baterai, otomatis itu nggak bisa dicas ya. Terus sarannya gimana? Datang ke counter HP terdekat atau ke tukang servis HP terdekat, minta ditembakin baterai gitu. Ya, kalau untuk biayanya tembak baterai seperti ini nggak terlalu mahal sih, pasti di bawah 50. Paling mahal pun paling sekitar 30 ribuan teman-teman. Karena yang bikin effort kan perlu kita bongkar juga gitu. Terus copot baterainya kita perlu pelan-pelan. Karena kalau teman-teman lihat ya, silakan banyak yang share video, banyak yang ketika ngangkat baterai itu kebanyakan bocor atau kecolok yang akhirnya meledak. Itu nggak sedikit ya, jadi perlu effort dan pengetahuan juga teman-teman. Nah, ini udah masuk baterai ya, udah lumayan banyak, tinggal kita coba cas. Nah, kalau udah ada baterai kayak gini baru bisa dicas teman-teman. Dan ternyata ini konektor baterainya juga yang bermasalah teman-teman ya. Konektor baterai, konektor casnya juga ya. Ini udah kita coba cas tapi nggak ada indikator pengisian teman-teman. Harusnya ada indikator pengisian, ini sama sekali nggak ada. Berarti konektornya juga yang bermasalah ya. Oke, berarti nanti tinggal kita kasih tahu ke pemiliknya ini mau sekalian diganti apa enggak konektornya. Yang pastinya biayanya jadi double. Pertama udah tembak baterai, kedua ganti konektornya teman-teman. Dan buat ganti konektor berapa sih estimasi bang? Ganti konektor tuh ya paling mahal sih di bawah 100 sih, nggak nyampe di atas 100 ya. Tergantung lokasi juga sih. Kalau misalkan kayak di daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua mungkin bisa lebih mahal daripada itu karena ongkos biayanya juga, ongkos pengirimannya juga mahal ya. Oke, berarti tinggal kita ganti konektornya. Dan untuk pergantian konektor sendiri bisa diganti konektornya aja atau bisa juga satu papan seperti ini teman-teman. Ini buat Hot 9 Play modelnya kayak gini hampir sama ya modelnya. Jadi bisa diganti konektornya atau satu papan. Oke, kita infokan dulu kepada pemiliknya. Kalau misalkan udah deal, nanti akan kita lanjut teman-teman ya. Oke, setelah kita informasikan kepada pemiliknya dan ternyata mau sekalian diganti juga, tapi ini karena ditunggu, alhasil kita langsung ganti satu papan aja teman-teman. Jadi langsung satu set konektornya plus juga ada di situ mic-nya juga. Jadi satu papan cas, nggak kita ganti konektornya aja karena untuk efisiensi waktu. Jadi kalau misalkan mau ditunggu ya pasti kita langsung diganti satu papannya. Tapi kalau misalkan ditinggal, kita biasanya diganti konektornya aja. Lebih bagus mana bang? Kalau misalkan diganti konektor apa diganti satu papan cas? Kalau menurut saya bagusnya diganti konektornya aja. Karena biasanya kalau misalkan yang bawaannya di sebagian tipe handphone itu ada yang fast chargernya itu terletak di konektornya, ada juga yang di mesin teman-teman. Terus ada juga yang misal biasanya sih ketika diganti satu papan tuh ada yang handsetnya nggak bisa atau apa yang tadi saya bilang fast chargingnya nggak bisa gitu. Jadi lebih bagusnya pakai yang bawaannya atau ada juga yang orinya gitu ya, original papan casnya. Cuman emang lebih mahal biasanya sih di atas 150-an lah kayaknya gitu. Nah ini saya ganti satu papan ya. Nah mungkin ada kelihatan ya bedanya. Jadi nggak banyak kapasitor atau resistor yang nempel di papan cas yang baru, beda kayak yang lamanya teman-teman. Tapi gimana bang, aman nggak kalau misalkan diganti kayak gini? Aman-aman aja dan buat pengisian pun masih oke. Karena di Vivo Y15 atau Y12 ini dia belum fast charger teman-teman. Jadi masih aman kalaupun misalkan mau kita ganti satu papan juga. Oke, ini karena diburu-buru aja, pengen cepat
karena ditungguin juga. Jadi langsung kita ganti satu papan kayak gini. Kalau toh pengen diganti konektornya doang boleh. Biasanya sih ini buat tips buat teman-teman yang mungkin jauh dari toko spare part, boleh teman-teman stok konektornya aja kayak gini. Itu sama ya. Biasanya sih kita pakai konektor Lenovo teman-teman. Karena konektor Lenovo ini bisa buat di semua tipe handphone ya. Oke, tinggal kita baut lagi semuanya. Nanti akan kita coba langsung cas kembali teman-teman ya. Oke, setelah kita coba baut semua, lanjut kita cek kembali. Kita coba nyalain dulu. Nah, lanjut kita coba casnya ya. Setelah kita ganti, ada kemungkinan nggak pas udah diganti masih nggak bisa dicas juga? Bisa. Dan ini alhamdulillah ada logo petirnya, berarti dia ngisi teman-teman, dan konektornya juga nggak oglek-oglekan. Nah, artinya mengisi dengan baik. Nah, bisa nggak bang, udah kita ganti nih papan casnya pakai yang baru, mau yang ori sekalipun, dan atau udah kita ganti konektornya tapi tetap nggak ngisi bang, dia nggak ada pengisian baterai sama sekali, nggak ada logo petirnya juga, bisa nggak? Bisa. Dan itu apa yang rusaknya? Kalau misalkan hal seperti itu, biasanya paling banyak kasus rusaknya di fibusnya teman-teman. Fibus itu apa? Fibus itu tegangan arus yang masuk dari konektor charger ke si baterai teman-teman. Kalau misalkan tegangan dari baterai ke IC, itu biasanya disebut dengan VBAT ya. Oke, jadi untuk tegangannya, tegangan si input dari konektor ke baterai itu biasanya disebut dengan fibus. Nah, biasanya si fibusnya ini yang short teman-teman. Terus harus gimana? Cukup dengan di jumper aja ya. Nah, kalau buat cara jumpernya seperti apa, nanti akan kita bahas di video yang lain kalau misalnya ada kasus yang seperti itu teman-teman ya. Oke, mantap, sudah ada logo pengisian ya. Dah, jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.